Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 9 akan memaparkan hasil materi kami, yaitu yang berjudul Fungsi Pers dalam Public Relation. Pertama, saya akan menjelaskan bagian pertama, itu pengertian pers dan perkembangannya. Istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggris berarti press. Secara harfiah, pers berarti cetak, dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak atau printed publication. Definisi teknologi ialah media massa cetak, disingkat media cetak. Bahasa Belandanya Dupress, bahasa Inggrisnya printed media atau printing press. Istilah press sudah lazim diartikan sebagai surat kabar atau newspaper atau majalah, magazine, sering pula dimasukkan pengertian wartawan di dalamnya. Sedangkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers mendefinisikan pers sebagai suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun media elektronik, dan segala saluran yang tersedia. Dari definisi pers yang disebutkan dalam Undang-Undang Pers disebut dapat dipahami bahwa pers di Indonesia adalah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan dan bukan lembaga atau institusi swasta, apalagi pemerintah. Jadi pers bukanlah corong pemerintah, kelompok, golongan, atau partai politik. Pers tidak boleh diperalat oleh orang atau kelompok tertentu untuk kepentingan, apalagi sampai menyembunyikan fakta dan kebenaran. Kontribusi pers terhadap kehidupan masyarakat dan bernegara berpotensi positif dan pengejawatahanan dimensi-dimensi ideal, material, dan profesional ketika dimensi berhadapan dengan peran kontribusinya dengan masyarakat, pemerintah, dan pers itu sendiri sistem paranasional. Di Indonesia, nilai-nilai kebebasan pers telah dikoordinasi di dalam Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen yang diatur dalam pasal 28E ayat 2. Masyarakat dapat dibedakan antara informasi melalui pers dan trial by the press, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Dalam perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian, yakni dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa, elektronik, radio, siaran, dan televisi siaran. Sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yakni surat kabar, majalah, dan buletin kantor berita. Melihat perkembangannya lagi, organisasi wartawan ini terus bertambah seperti cendawan tumbuh di musim hujan, tetapi organisasi wartawan ini terrealisasi pula secara alamiah seperti daunan yang gugur di musim panas. Ada media cetak yang hanya mampu terbit beberapa kali dan tidak sedikit yang terbit pertama sekaligus untuk yang terakhir. Berikutnya, setelah internet berkembang, muncul media online yang hanya wujudnya yang berbeda dengan media cetak. Pekerjaan meliputinya pun dinamakan wartawan. Pasca Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini juga, semua radio dan televisi termasuk media online diwajibkan untuk membuat struktur redaksi. Pemimpin redaksi bertanggung jawab atas berita yang disiarkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, itu peran dan fungsi pers. Mengenai peran pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dalam pasal 6 terbagi menjadi 7. Yang pertama, yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Yang kedua, menaikkan nilai-nilai dasar demokrasi. Yang ketiga, mendorong terwujudnya suprasi hukum dan HAM. Yang keempat, menghormati kebinekaan. Yang kelima, mengembangkan pendapat umum. Yang keenam, melakukan pengawasan kritik, koreksi, dan saran. Yang ketujuh, memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Demikian pula fungsi pers juga diatur dalam undang-undang pers ini, yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta berfungsi juga sebagai lembaga ekonomi. Kebebasan pers dapat dilihat sebagai norma kultural yang menjamin salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak manusia untuk membentuk pendapatnya secara bebas. Dari sini muncul pandangan bahwa harus ada jaminan warga akan memperoleh media pers yang diselenggarakan secara bebas. Suatu masyarakat yang take off menuju taraf kehidupan modern tidak akan terlepas pula dari kemajuan di bidang jurnalistik. Fungsi kritik dari pers tampaknya diterima oleh negara-negara yang hendaknya menanamkan dirinya sebagai negara yang demokratis. Selepas dari Orde Baru, tak dapat dipungkiri bahwa pers telah berperan besar dalam mengawal demokrasi di Indonesia yang bergulir deras hingga kini. Berdasarkan itu, pers Indonesia betul-betul pantas menyandang predikat sebagai pers keempat demokrasi. Ciri-ciri pers terbagi menjadi 5. Yang pertama, publisitas, artinya pesan atau isi komunikasi pers terbuka untuk siapa saja. Yang kedua, universitas, artinya isi atau acara dari pers tersebut bermacam-macam. Yang ketiga, periodisitas, artinya teratur. Yang keempat, aktualitas, artinya berarti hangat, segar, dan aktualisasi objektif atau subjektif. Yang terakhir, komersialitas, artinya pers mempunyai fungsi bisnis sebuah komoditi. Begitu pula pers dapat menggiring bahkan mengubah opini publik. Pers dapat menggerakkan massa, pers dapat mengangkat dan mempopulerkan orang sehingga ia menjadi hebat dan terkenal. Pers juga dapat membantu orang untuk menggapai kekuasaannya, dan pers juga dapat menurunkan orang secara tidak langsung dari tahta dan kekuasaannya sehingga ia terpuruk. Walaupun kini kita tidak tahu tujuan awal atau tujuan utama mereka mendirikan dan memiliki perusahaan pers itu. Pers sebagai media komunikasi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, berlangsungnya komunikasi. Pers sebagai media komunikasi tergolong media visual. Media visual adalah media publisitas yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan publik. Yang kedua, faktor penunjang komunikasi yang efektif. Pers komunikasi dapat dikatakan efektif apabila pihak komunikator dapat mengetahui mengetahui efek yang akan terjadi pada pihak komunikan. Dengan kata lain, komunikator mampu meramalkan tanggapan apa yang akan timbul pada komunikasi terhadap pesan-pesan yang mereka sampaikan kepadanya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi tentang public relation. Dalam buku Efektifnya Public Relation dalam Publisitas Universitas mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat bagi organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan organisasi tersebut. Dengan kata lain, public relation juga dapat dikatakan sebagai usaha yang terencana dan berkesinambungan untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik serta saling pengertian antara sebuah organisasi dan publiknya. Menurut Harlow, dalam jurnal strategi public relation adalah fungsi manajemen yang khas yang mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya. Mengenai komunikasi, pengertian penerimaan dan kerjasama melibatkan manajemen dan permasalahan atau persoalan membantu manajemen menjadi tahu dan tanggap terhadap opini publik yang menetapkan dan menekankan tanggung jawab tersebut. Selanjutnya itu metodologi dan bentuk penelitian public relation. Penelitian dalam bidang public relation banyak dilakukan para akademis di Amerika Serikat, termasuk para mahasiswa pasca sarjana yang tengah mengambil program master dan doktor public relation. Dalam hal ini,
kita dibutuhkan strategi untuk mengatasi masalah atau memperbesar peluang dalam bentuk perencanaan dan pemrograman, dan untuk membuat keputusan strategis yang mendasar tentang apa yang dilakukan dan dengan langkah apa dalam rangka mengantisipasi masalah atau peluang tersebut. Tujuan public relation yaitu untuk mempengaruhi publiknya, antara lain sejauh mana mereka mengenal dan mengetahui kegiatan lembaga atau organisasi yang diwakili tersebut, tetap ada pada posisi pertama dikenal dan disukai. Dan posisi publik kedua yaitu kita dapat mengenal dan tidak menyukai itu, maka pihak public relation melalui proses teknik public relation tertentu untuk dapat mengubah tantangan publik menjadi menyukai. Pada posisi publik ketiga, di sini kita membuktikan perjuangan keras untuk merubah opini publik yang selama ini tidak mengenal dan tidak menyukai melalui teknik kampanye public relation. Strategi menarik yaitu kita harus full strategi yang mampu mengubah dari posisi nothing menjadi something. Dalam kata lain, tujuan relation adalah untuk menegakkan dan mengembangkan suatu citra yang menguntungkan bagi organisasi atau produk, barang, dan jasa terhadap stakeholder sebagai sasaran, yaitu publik eksternal dan internal. Public relation yaitu mengandalkan strategi yakni agar organisasi disukai oleh pihak-pihak yang berhubungan. Semua tujuan public relation yaitu menjelaskan bahwa berdirinya public relation di sebuah perusahaan adalah untuk membangun hubungan komunikasi yang baik dengan publik internal dan eksternal. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.